organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, sampai ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, pulang aja lah, pulang ngapain. Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang ngobrol-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan perusahaan. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini ya, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Gus Dur itu buta mata buta hati. Ungkapan yang sangat melekat dalam ingatan setiap warga Nahdien. Kalau Gus Dur itu buta mata buta hati. Kalau tidak dari Rizik Syihab yang ngaku imam besar umat Islam, ngaku Habib keturunan Rasulullah, sebegitu rupa mencaci Gus Dur, dan saya yakin Gus Dur itu adalah sebenarnya zuriat Rasulullah yang sebenarnya. Inilah jawaban dari sekian lama, belasan tahun silam, tiba-tiba sekarang ramai lagi dengan urusan nasab zuriat Rasulullah yang di situ jelas siapa biangnya yang membuat kegaduhan di negeri ini, tidak lain Rizik Syihab yang kita semua sudah tahu belakangan diwakilkan oleh Bahar Smith membuat kegaduhan tentang nasab, dan itulah sebenarnya yang sekarang sedang terjadi. Kita ikuti saja semuanya. Ketika saya sekarang berada di bawah pohon sukun, di pinggir rel ada kereta lewat mengabarkan kepada kita semua bahwa urusan nasab, urusan pohon nasab palsu dari Bani Alawi yang ngaku keturunan Nabi tetapi akhlaknya tidak pernah mencontoh akhlak Rasulullah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan perilaku Rasulullah, ibarat pohon cangkokan. Ini saya memperlihatkan pohon sukun yang di situ tempat merembet ada pohon rambat sirih gading. Ini sepintas gambaran sebagai pohon aslinya, bunganya, daunnya sangat bagus, lebar, tidak kalah dengan pohon induknya, pohon sukun seperti yang di atas itu. Pohon sukun itulah sebenarnya yang tiba-tiba menginspirasi saya ingat pada sejarah di mana Bung Karno merenung di bawah pohon sukun untuk menemukan butiran Pancasila di kota Inde di Nusa Tenggara Timur sana, dan bicara soal Bung Karno di bawah pohon sukun, di sela-sela daunnya yang seperti ini, ya kan, di sela-sela daun pohon sukun yang seperti ini, tentu kita ingat bagaimana Pancasila itu harus direnungkan ulang di saat sekarang para Habib dipelopori Habib Rizik itu tadi, yang selama ini tidak mengakui, ya sampai sekarang mungkin tidak mengakui kalau Jokowi itu sebagai presiden,
seperti yang dia sampaikan pernyataannya di kota Mekah, mengakui dalam pelariannya dia menyatakan tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Terus sampai sekarang kegiatannya luar biasa, dan ini yang tiba-tiba saya teringat berita kemarin tergambar, hampir saja kabar ini menjadi kabur pada saat Presiden Jokowi menengok MH Ainun Najib, orang yang sudah mengatakan lebih dari sekedar Jokodok, tetapi bahkan MH Ainun Najib mengatakan Jokowi itu Fir'aun. Luar biasanya Fir'aun menengok Raja Nabi Musa mungkin ya. Bani Kadrun tidak rela dengan apa yang diucapkan oleh oleh Jokowi menengok MH Ainun Najib ketika dirawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Segala peristiwa itu pun dianggap Jokowi pencitraan menengok MH Ainun Najib di Jogja di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Itu satu situasi yang bagi kita semua menjadi drama-drama yang super lucu bagi Bani Kadrun yang kemarin pada saat harus menggoreng nasab lewat Bahar Semit, ternyata kandas ada perlawanan dari Kiai Imaduddin. Menjadi cerita yang kait mengait, intinya adalah bagaimana Jokowi lengser sebelum pemilu seperti yang dikehendaki oleh Amin Rais, satu gerombolan dengan Bani Kadrun kaum Monaslimin 212. Intinya kan sebenarnya ini bagaimana akan mengangkat calon presiden yang soleh Anies Baswedan menjadi panutan, menjadi pemimpin mereka yang akan menguasai NKRI. Ini yang ternyata semoga saja Allah tetap memberikan jalan kepada warga bangsa Nusantara, para zuriyah Wali Songo terutama, dan Kiai Imaduddin sudah berada dalam gerbong masinis kereta Nusantara yang akan mengantarkan anak-anak bangsa menuju kepada kejayaan Nusantara di masa yang akan datang. Lewat pohon sukun ini, dari daun sukun ini, ayo kita belajar. Ingin saya sampaikan, pohon sukun ini adalah juga inspirasi yang perlu kita maknai secara baik. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur atas rahmat Allah yang mengkaruniai alam di Nusantara ini, gemah ripah loh jinawi, segala sesuatu memberi manfaat kepada kita semua. Dan kalau toh sekarang harus ada transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke penerusnya, semoga saja tidak diteruskan oleh orang-orang yang hanya mementingkan ambisi kekuasaannya, memanipulasi ayat. Dan kembali, dari bawah pohon sukun ini kita senantiasa harus ingat bahwa ternyata Pancasila itu dirumuskan di bawah pohon sukun, pohon sukun yang rimbun di kota Indi sana ternyata telah menginspirasi Bung Karno, seorang pejuang bangsa yang pada saat sekarang ideologinya sedang digerogoti oleh ideologi khilafah. Alam akan bicara, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan membimbing kita bersama memasuki kejayaan Nusantara. Terima kasih untuk Bahar Smith dan Rizik Syihab yang telah memanipulasi nasab
seakan cinta Rasul itu haruslah cinta kepada zuriat Rasul, zuriat para habib, dan itu sudah dipatahkan. Semoga zuriat Rasulullah yang itu sekarang jelas menyebar pada zuriat Wali Songo. Ayo kita bergandeng tangan, ayo kita kembali belajar kepada pohon sukun yang di bawahnya ini sekarang ditanami, dirambati oleh tanaman rambat yang kelihatannya indah tapi itu palsu, sehingga kita tidak terkecoh. Tetapi biarkan kalau itu Bani Baklawi yang tergambar dari tanaman sirih gading ini, biarkan saja hidup, karena dia juga punya manfaat penghasil oksigen terbaik. Bersama-sama bisa hidup berdampingan sebenarnya, kalau saja dia tidak merusak, tidak berubah jadi benalu bagi NKRI. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.